Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmadu, dan hadis riwayat Imam Ahmad bisanadin sahihin, dengan sanad yang sahih. Wa Tabraniyu, dan Imam Tabrani an Abdullah bin Handolata, dari sahabat Abdullah bin Handolah. Dirhamun riban ya'kuluhur rajulu wa huwa ya'lamu asyaddu 'indallahi min sittatin wa salasina zaniyatan. Rasulullah bersabda, dirhamun, satu dirham berapa rupiah? Ada dirham, ada dinar ya. Kalau dinar emas ya saja, kalau dirham perak ya. Satu keping dinar itu kurang lebih 4 juta lah. Dirham kira-kira ya separuhnya atau kurang dari separuhnya, sebut ya 1 juta atau 2 juta, atau kalau bahasa kita ya serupiah ya, karena hitungan ya dinar dirham ya, seperti rupiah. Dirhamun, satu dirham, riban, yang diperoleh dengan cara riba, ya'kuluhu, memakan kepadanya, kepada uang dirham yang riba tadi, ar-rajulu, seseorang, bisa orang laki-laki, bisa orang perempuan, wa huwa, dan dia ya'lamu, mengetahui bahwa uang itu diperoleh dari hasil riba, asyaddu, lebih berat, indallahi, di sisi Allah, min sittatin wa salasina zaniyatan, daripada melakukan 36 kali perbuatan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang tahu bahwa uang itu hasil riba, ya'lamu annahu riban wa annar riba haramun, dia tahu bahwa yang diperoleh itu dari harta riba, dan dia tahu bahwa harta riba itu haram. Asyaddu 'indallahi min dambi sittatin wa salasina zaniyatan, lebih berat ya, siksanya di sisi Allah, ai dzambuhu, dosanya, daripada 36 kali berbuat zina. Ai marratan minaz zina, li'anna zina haqqullah war riba haqqul abdi. Karena bahwa orang berbuat zina itu hak dirinya dengan Allah, artinya ketentuan dosanya, dosa dirinya kepada Allah. Sedangkan berbuat riba, melakukan transaksi yang ada unsur riba, itu terkait dengan hak atas sesama hamba. Wa hadzal zajar, maka di sini wa hadzal lizzajari, maka disinilah sebagai bahan pelajaran buat kita. Wa illa, dan apabila tidak, fazina asyaddu minar riba, maka zina lebih besar daripada riba. Nah, bapak-bapak dan saudara-saudara, jadi ini namanya perimbangan, bahwa Rasulullah membuat perimbangan antara pelaku riba yang kemudian harta riba itu dimakan, dengan orang berbuat zina masih lebih berat daripada makan harta riba, dengan maksud lizzajari, untuk bahan pelajaran supaya orang tidak melakukan perbuatan riba. Jangan kemudian dibalik, orang berbuat riba kayak zina 36 kali. Berarti kalau begitu mendingan zina aja daripada melakukan
perbuatan riba. Maka difahamkan wa illa fazina asyaddu minar riba, ya. Bisa jadi zina juga lebih berat daripada riba. Adalah sebuah pelajaran bagi kita supaya kita berhati-hati tidak melakukan perbuatan riba, karena zina kaitannya dosa kita kepada Allah, sementara riba kaitannya dosa kita dengan sesama kita. Hindari kesalahan antar sesama manusia, sebab kalau salah kita kepada Allah, dosa kita kepada Allah, Allah itu ghafurun rahimun. Allah zat maha pengampun, Allah zat yang maha penyayang. Masih ada harapan memperoleh ampunan Allah sekalipun seberat perbuatan zina, karena kaitannya dengan Allah. Tapi zina yang dimaksud boleh jadi, ya, umpamanya seorang laki-laki terhadap perempuan yang tidak menjadi milik orang lain, ya. Atau zinanya suka sama suka. Tapi kalau menzinai istri orang, berarti ada kesalahan terhadap suaminya. Ini perempuan dirayu-rayu, dibujuk, mau dikasih duit, diajak ke satu tempat, ya. Suka sama suka, terjadi perbuatan zina. Itu kita nyalahin nggak sama suaminya kalau misalnya kita yang berbuat zina? Ya, itu kan milik orang. Kenapa kita nodai, kita rusak? Berarti kita menyalahi, kita berbuat salah kepada suaminya, karena bukan miliknya sih, ya, ibarat kendaraan main dinaikin aja. Nah itu harus minta maaf sama suaminya. Nah, berani nggak minta maaf? Nah, ini kasus yang terjadi di daerah Madura, ya. Itu belum lama kan terjadi pembunuhan gara-gara istrinya selingkuh apa diselingkuhi oleh laki-laki lain. Padahal jawabannya tidak harus terjadi pembunuhan. Kalau misalnya orang perempuan berbuat selingkuh kepada laki-laki lain, apalagi itu suka sama suka, ya sudah, serahin aja sama itu laki-laki, ceraiin, serahin, cari lagi perempuan yang bagus, yang baik-baik. Tidak mesti dipertahankan dengan sampai adu namanya tuh, kalau orang Madura itu carok, ya, adu carok, ya. Tetapi dimaksudkan dalam hal ini, mengapa perimbangannya dengan 36 kali berbuat zina, artinya bahwa orang yang makan harta riba itu efeknya lebih luas. Pertama, terkait dengan orang yang dizolimi sebab mengambil hak orang lain, ya, dengan jalan yang tidak halal. Yang kedua, bahwa ketika harta itu dimakan oleh dirinya atau dijadikan sebagai nafkah untuk keluarganya, istrinya misalnya nggak tahu, ya dia ya makan aja, anaknya nggak tahu, makan aja. Tapi kan suaminya tahu bahwa harta ini diperoleh dengan jalan riba. Berarti ngasih nafkah, ngasih makan kepada keluarga dari jalan yang haram, maka tanggung jawab dunia sampai akhirat. Kemudian oleh istri dimakan menjadi darah, menjadi daging, berarti itu makanan dari hasil haram. Darah dagingnya ada hasil haram, maka jangan salahkan kalau istrinya kemudian berani sama suaminya.
dimakan oleh anaknya, sekalipun boleh jadi anaknya disekolahin, di ngajiin, ngerti agama, tapi ternyata dalam darahnya ada harta riba, harta haram, jangan ya menyalahkan kalau kemudian anaknya berani sama orang tua. Karena sekalipun didikan dohirnya itu agama, tapi nafkah yang diberikan dari hasil yang haram, ini imbasnya akan sampai ke sana. Karena itu dibuat perimbangan sama dengan 32 kali perbuatan zina. Wa ibnu Abid Dunya, hadis riwayat Imam Ibnu Abid Dunya wal Baihaqi, dan riwayat Imam Al-Baihaqi, an rajulin, dari seseorang, minas sahabati, dari seorang sahabat. Ini tidak disebutkan nih sahabatnya siapa. An rajulin minas sahabati. Di sarahnya juga tidak dijelaskan. Apa yang disampaikan oleh seorang dari sahabat itu, qala, dia berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkhutbah Rasulullah di hadapan kami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah di hadapan kami, fadzakara, lalu menjelaskan amrar riba, tentang urusan riba. Wa 'azama sya'nahu, dan tentang besarnya keadaan orang berbuat riba. Wa qala, dan Nabi bersabda, inna dirhama, sesungguhnya satu dirham, yusibuhu, yang mendapati harta satu dirham, ar-rajulu, orang laki-laki, minar riba, dari pekerjaan riba, a'dhamu, lebih berat di sisi Allah, a'dhamu, lebih berat, indallahi, di sisi Allah, fil khati'ati, tentang nilai keburukannya, tentang catatan keburukannya, min sittatin wa salasina zaniyatan yazniha ar-rajulu, lebih buruk daripada 36 kali perbuatan zina yang telah berbuat zina, yaitu ar-rajulu, seseorang. Nah, ini hadis menguatkan hadis pertama, bahwa perbuatan zina itu ada ancaman, perbuatan riba ya, makan harta riba atau memperoleh harta dengan jalan riba kemudian dimakannya, itu tingkat keburukannya sama dengan berbuat zina sebanyak 36 kali. Wa akhrajal hakimu, wal hakimu, dan mencatatkan hadis Imam Hakim, wa qala sahihun, dan dikatakan hadis sahih, ala syarti syaikhaini, sebab telah memenuhi syarat hadis ya, dua ulama hadis. Wal Baihaqi, dan hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, ar-riba salasatun wa sab'una baban. Perbuatan riba itu mengandung 73 pintu dosa. Perbuatan riba mengandung 73 pintu dosa atau kesalahan. Aisaroha, seringan-ringannya dari 73 pintu dosa itu, mislu ayyan kihar rajulu ummahu, masya Allah ya. Seperti mengawininya seorang laki-laki terhadap ibunya. Na'udzubillahi min dzalik.
Ar-riba salasatun wa sab'una baban al-muradu at-taksiru. Nilai banyaknya kesalahan dan dosa. Aisaruha mislu ayyan kihar rajulu ummahu. Hadza zajarun wa tanfirun. Ini juga sebuah peringatan dan pelajaran yang agar kita menghindari dan menjauhi dari mendapatkan rizki lewat jalan riba. Masya Allah ya. Sementara zaman sekarang banyak enggak orang yang transaksi ada unsur riba? Ya. Saya beli barang misalnya mau dapat aja 2 juta. Kepepet saya uang. Jadi saya jual kepada yang dibalik, dia kan kebetulan agen. Saya jual balik di bawah harga standar. Kalau 2 juta bawah separuh aja juta. Nah, ini dibeli Pak Najib 500 atau 700. Itu kan harga. Itu gimana Ustaz? Nanti Pak Najib ini jual harga normal balik. Saya beli barang sama Pak Najib seharga 2 juta. Terus itu barang sudah saya pakai. Sudah saya pakai, saya butuh uang. Saya jual lagi kepada Pak Najib dengan harga 1,5 juta. Di bawah harga standar. Standarnya 1,5 juta. Dijual 700. Ya, sekarang tinggal lihat kondisi barangnya. Kalau barangnya itu tidak ada kerusakan, posisinya tidak ada penyusutan dari ketika kita beli, kemudian kita jual pada harga di bawah standar, berarti kita yang ngajarin si pembeli untuk melakukan perbuatan riba. Ya, masuk pada kategori riba. Karena apa? Menjatuhkan nilai harta, ya, harga harta di bawah standar harga, ya, dengan alasan yang tidak masuk akal. Kecuali barangnya rusak, tingkat kerusakannya itu kalau dibawa ke bengkel, misalnya sepeda motor, itu bisa di atas 500. Lalu kemudian namanya orang jual beli, ya saya mau beli kembali tapi dengan harga sekian karena saya punya net, ya, nanti saya servis, habis servisnya sekian, kalaupun saya jual lagi untungnya juga tidak seberapa, itu Pak nggak ada persoalan. Iya. Ya, Bapak jual ke Pak Najib cuman 700, padahal belinya Pak Najib itu beli harga bijak terlalu murah. Lah iya. Di bawah separuh harga 2 juta dijual cuman 700, padahal barang masih utuh. Iya, barang masih utuh, barang tidak ada cacat, tidak ada rusak. Sekarang Bapak sebagai penjual itu ikhlas apa enggak? Ada keterpaksaan kan begitu. Nah, berarti ini yang beli ini sudah terbiasa main riba. Bahasanya bukan saya merendahkan harga, tapi si pembeli dia bilang kalau lu mau gua bayar sekian, kalau nggak mau silakan jual sama orang lain, emang laku. Nah di sini menjadi ada unsur riba. Karena apa? Ya ada keterpaksaan dalam menjual. Ini contoh aja. Iya. Ya, Najib kan banyak, bukan tentu Najib yang ini. Jangan salah paham. Ya, no, di RW 8 juga ada Najib. Ya, ini kan contoh. Kena denda.
kredit kendaraan, riba apa enggak? Nah ini kontroversi ya, karena ustadznya kredit juga, jadi ketika ditanya jawabnya enggak riba, karena dia pelakunya. Kalau dibilang riba, lah ustadz kredit, kan itu ya. Nah ini harga kredit dengan harga kontan sama apa beda? Barangnya itu juga apa barang lain? Barangnya barang yang sama, sekalipun barangnya beda tapi jenis barang yang sama. Misalnya sepeda motor merek Scoopy, kalau beli kontan baru sebut saja 15 juta misalnya, terus kemudian kreditnya mau berapa tahun? Kalau kredit setahun, nih bunganya sekian, jatuhnya setiap bulan bayar sekian ya, jangka waktunya selama 1 tahun. Kalau kreditnya 2 tahun, naik lagi tuh harganya ya. Misalnya kalau 1 tahun totalnya 15 juta jadi 20 juta. Nah kalau 2 tahun totalnya jadi 25 juta. Nah ini nilai harga yang naik ini riba apa enggak? Nah, itu sudah riba ya. Maka beli apa-apa yang mendingan kontan. Kalau duitnya belum ada, kumpulin dulu. Ya, ada yang bilang, Ustadz kalau nggak cara begitu nggak punya iya, tapi pusing iya, kan itu persoalan. Hah? Kredit dengan beli baru. Dua-duanya, yang beli menyokong riba, yang jual menerima riba. Iya. Jadi justru yang beli sudah rugi, kecipratan dosa riba. Yang jual dia untung, tapi dia makan harta riba. Nih nanti ada nih di tengah. Ya. Pokoknya saya nggak mau tahu. Pokoknya saya mau kredit aja. Gimana sama juga? Ya podo ae. Udah tahu sistem kredit itu bisa menjadikan sebab riba. Ya, kenapa pakai kalimat saya nggak mau tahu, pokoknya kredit aja. Ya sama aja. Ya. Nah makanya ada yang mensiasati, yaitu namanya kredit syariah. Kredit si syariah. Ya, jadi kita bayar kontan, tapi yang menanggulangi adalah perbankan atau leasing, ya istilahnya leasing. Jadi kita datang ke dealer, dealer kemudian nanya, Bapak mau kredit apa mau kontan? Kalau kontan sekian, kalau kredit ini brosurnya, kan biasanya begitu. Nah, nanti Bapak kalau kredit akan datang surveyor ke rumah Bapak dari PT ini, ya, disurvei rumah kita, ukuran rumahnya berapa puluh meter, terus penghasilan kita setiap bulan ya berapa rupiah, itu nanti diminta slip gaji itu. Nah dealer mah dia terima kontan, dealer itu terima kontan, yang bayarin kita adalah leasing. Nah, berarti yang bermain harta riba adalah leasing ya. Kalau setahun bunganya sekian, jadi dari harga sekian ada bunga sekian, setiap bulan harus bayar misalnya bayaran kreditnya 2 juta, kalau kelewat dari 1 bulan nanti ada denda sekian. Nah itu sudah riba beriba ya, bunga berbunga kan jadinya. Cuman dana talangan. Dana talangan umroh 25 juta, kita boleh bayar 10 juta, berarti yang 15 juta ditalangi oleh bank. Kita bayar ke bank 15 juta apa 20 juta totalnya?
Lah kalau totalnya 20 juta, yang 5 juta ini duit apa? Nah di situ ya. Maka apa-apa kalau pengen selamat, sehat ya, mendingan kontan aja yang bersih-bersih aja. Jual warisan. Berantem dulu sama saudaranya, repot lagi. Masya Allah ya. Nah itulah kenapa dunia ini disebutnya sijnun lil mu'min. Ad-dunya sijnun lil mu'min. Dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin, penuh dengan peraturan-peraturan. Nah, peraturan-peraturan ini dibuat oleh agama sesungguhnya adalah berfungsi menyelamatkan kita dari siksa Allah, siksa neraka. Kalau kita mau ngikutin peraturan agama, selamat. Tapi kalau kita nyalai aturan agama, siap-siap bakal celaka. Nah, intinya itu. Jadi ya ini ada keterangan hadis begini. Wa akhraja Abu Dawud wa Ibnu Majah ya, kilahuma anil Hasan an Abi Hurairah. Ini di syarahnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah dari Imam Hasan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yabqa minhum ahadun illa aklur riba. Faman lam ya'kulhu asabahu min ghubarihi. Nanti akan datang zaman ya, kepada manusia ya, satu zaman kepada manusia la yabqa, tidak tersisa minhum di antara mereka ahadun seorang pun illa aklur riba ya, atau illa akalar riba, kecuali orang itu pada makan harta riba. Faman lam yakulhu, maka apabila orang tidak memakannya, asabahu min ghubarihi, paling tidak dia apa namanya, kalau debu terbang itu kena muka kita apa namanya, mengenai ya, kepadanya debu-debu dari harta riba. Jadi kalaupun orang itu terhindar dari makan harta riba, tapi dia keceripratan ya, debunya riba. Nah, ini zaman sekarang ya, zaman sekarang. Sebab semua yang namanya transaksi keuangan itu tidak lepas dari dunia perbankan ya. Nah, kalau ingin selamat ya kayak orang-orang dulu, duitnya simpan bawa kasur gitu ya. Dagang ya cara-cara yang benar, tapi kan susah juga ya. Mending makan riap buat sarang tikus. Saya pernah dapat cerita, orang itu nyimpen duit di kaleng. Iya, udah sekian tahun niatnya mau buat haji apa umroh gitu. Begitu dibuka udah sobek lembut karena buat sarang tikus. Masya Allah. Ya, terus bagaimana kita menghadapi yang seperti ini? Bagaimana? Adalah kita harus berhati-hati. Lalu untuk membersihkan harta kita, kalau harta kita sudah melebihi batas nisab, segera keluarkan zakat. Atau kalau kurang dari batas nisab, sering-seringlah bersedekah untuk membersihkan kita punya harta. Hati-hati cara memperolehnya. Kalau sudah didapat, dibersihkan baik dengan cara zakat ataupun dengan cara sedekah. Seperti itu. Iya. Jadi kalau kita tadi berhati-hati untuk berbuat riba, ya, biar bagaimana juga tetap kena riba. Kan kita punya pemerintah nih. Ini pemerintah masih tetap melegalkan bank. Kira-kira nih yang tanggung jawab itu pemerintah, kita juga ikut-ikutan nih. Masya Allah, ini pertanyaan luar biasa ini ya. Iya, perbankan itu yang mengizinkan beroperasi adalah pemerintah.
Sementara kalau tidak diizinkan, kesulitan bagi warga negara untuk bertransaksi tentang keuangan, apalagi misalnya udah menyangkut ya jual beli ya jarak jauh, jual beli ke luar negeri dan sebagainya ya. Terus besok di akhirat yang tanggung jawab siapa? Ya. Kalau pemerintah dituntut ya, pemerintah dalam hal ini misalnya pemerintah tertinggi presiden dituntut, maka presiden jawabnya, saya ini kan eksekutif, saya menjalankan tugas atas perintah legislatif. Legislatifnya siapa? DPR ya. DPR-nya ditanya, DPR gimana? Kamu kan wakil rakyat, kenapa tidak menyampaikan kepada presiden untuk melarang hal-hal yang ada apa itu riba atau ada dosa? Kata DPR-nya, saya dipilih oleh rakyat ya. Orang-orangnya aja nggak ada yang ngomong sama saya urusan beginian ya. Saya nggak ngusulin ke presiden, kecuali kalau pemilih saya ngomong ini kudu ditutup, ini kudu ditutup, ya saya akan ajukan ke presiden lewat rapat sidang DPR. Nah, rakyatnya ditanya, kamu gimana? Udah tahu di situ ada unsur haram, unsur dosa, kok kamu diem aja? Habis kiai-kiainya nggak ngusulin. Kalau kita kan umat rakyat biasa, kan yang lebih tahu kiai-kiainya. Nah, kiainya dah tuh dipanggil, Masya Allah. Maka kemudian kata Imam Ghazali, inna fasadar ri'ayati ya, bi fasadil umara wa inna fasadal umara'i bi fasadil ulama. Itu jawabannya begitu. Sesungguhnya rusaknya rakyat sebab rusaknya pemimpin, dan sesungguhnya rusaknya pemimpin karena sebab rusaknya ulama. Lagi-lagi ya ulama jadinya yang jadi sasaran. Masya Allah. Jadi nanti di akhirat dosanya bisa tanggung renteng. Nah, jawabannya begitu aja dah. Ya Allah. Ya karena memang tidak bisa lepas dari ya unsur-unsur riba. Maka ya hati-hati khususnya untuk diri pribadi kita setiap umat Islam. Wa Tabrani, hadis Imam Tabrani, iyyakum wadzunuba, iyyakum jauhi oleh kalian, wadzunuba dan perbuatan dosa, artinya jauhi oleh kalian melakukan perbuatan dosa, allati la tughfaru, yang dosa itu sulit untuk diampuni. Allati la tughfaru, yang dosa itu boleh jadi tidak mendapati ampunan. Apa itu al-ghulula? Yaitu ghulul ya, penipuan ya, penipuan. Zaman sekarang kan zamannya tipu-tipu ya, zamannya tipu-tipu. Sekarang udah mulai kebongkar tuh yang namanya apa, judol ya. Judol itu ya katanya dilarang tapi ternyata dilegalkan ya, bahkan ditumbuh kembangkan ya. Sekarang katanya mantan menterinya terlibat ya. Menteri siapa itu ya, Kominfo apa itu ya. Lah itu kan berarti duit yang beredar di masyarakat disedot dengan sistem judol ya, judol. Itu kan orang main judi tapi sudah disetting pakai mesin. Pertama dikasih menang sekali, 2 kali biar tambah semangat ya. Begitu kasih menang sekali 2 kali, ntar kalahnya 10 kali. Wah penasaran, ikut lagi, menang lagi sekali 2 kali, ntar kalahnya 15 kali, 20 kali. Ujung-ujungnya bangkrutnya, hancur. Nah ini kejadian. Dan ternyata dalam informasi di berita-berita dari anggota DPR saja ratusan orang yang ikut terlibat judol
nilainya bukan ratus ribu, bukan puluhan juta, bukan ratusan juta, miliar. Ya, satu orang dalam main judol itu bisa sampai 50-60 miliar. Duit siapa? Oh, Masya Allah. Nah, ini kan kesedihan yang harus menjadi buah pemikiran bagi kita. Maka saya selalu sampaikan, bodoh banget kalau kita orang kecil nyari duit aja susah pada ikut-ikutan main judol. Diiming-imingin doang, misalnya 10.000 ntar dapat 200.000 ya, tapi sesudah itu jangankan 200, bisa 2 juta 5 juta ambles masuk. Itu caranya, karena ini permainan judi yang sudah sistematis. Tuh contoh. Belum istilahnya ya uang-uang yang menjadi tanggung jawab pemerintah yang harusnya dikelola dengan baik, dalam tanda kutip banyak yang dikorupsi. Tanda kutip apa enggak tentang dikorupsi ini? Ya, banyak terjadi kebocoran-kebocoran di beberapa instansi. Ya, ujung-ujungnya yang jadi korban ya masyarakat. Ya, padahal tugas negara itu alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Ya, memberikan rasa kenyang dari kesulitan kehidupan, ya, artinya memfasilitasi secara ekonomi, wa amanahum min khauf, menjamin keamanan dari rasa takut yang terjadi oleh warga negara. Itu tugas negara seperti itu semuanya. Ya, nggak tahu sampai kapan nih ya. Nunggu kali nanti kalau pilihan presiden berikutnya, presidennya guru kita aja Ustadz Karim suruh nyalon presiden. Ya. Ya, mimpi kali ya, mimpi. Ya Allah. Kejauhan ini kita ngajinya. Iyyakum wadzunuba allati la tughfarul al-ghulula. Jauhi olehmu perbuatan dosa, utamanya dosa yang bisa jadi tidak mendapatkan ampunan. Apa itu al-ghulul? Menipu. Faman ghalla, maka siapa orang yang tukang tipu, yang menipu syai'an akan sesuatu, ata akan datang bihi padanya yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa aklur riba, dan orang-orang yang makan riba. Faman akala, maka siapa orang yang makan ar-riba, harta riba, bu'isa, dibangkitkan yaumal qiyamati, pada hari kiamat, majnunan, gila, yatakhabbatu, yang gila yang apa, gila yang gila banget gitu ya. Gilanya gila banget, gila beneran, bukan pura-pura gila. Faman summa qara'a, kemudian membaca, Rasulullah SAW membaca alladzina ya'kuluna riba, ya, ayatnya yang lalu kan, alladzina ya'kuluna riba, ya, orang-orang yang memakan harta riba, ya, mereka tidak makan harta riba kecuali seperti orang yang kesurupan setan, ya. Alladzi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas, ya. Seperti orang yang kesurupan setan. Jadi mereka besok dibangkitkan dari alam barzah menuju ke alam akhirat dalam keadaan seperti orang kesurupan, ya, seperti orang kesurupan. Yakni man saraqa syai'an min dalika yaji'u yaumal qiyamati wa huwa hamiluhu wa in kana hayawanan kabiran, ya. Qala al-Hanafiyyu wa dhalika al-hayawan yasutu liyazida iftidahahu, ya. Yaitu orang-orang yang mencuri, ya, ghulul tadi, ya, atau menipu, besok di hari kiamat dia dibangkitkan dari alam kubur itu seperti
binatang yang dituntun ya, oleh seseorang dan dia berteriak karena tidak mau diajak berjalan. Ya. Wadzalikal hayawan yasutu liyazida iftidahahu. Ya. Jadi dia berot, ya. Dia berontak untuk melepaskan dari ya, yang membawanya. Fal ghululu haramun mutlaqan. Maka ghulul itu, menipu itu adalah secara mutlak dihukumkan haram. Kemudian Rasulullah membaca ayat alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan harta riba itu dia tidak bangkit kecuali seperti orang yang kerasukan setan. Wallahu a'lam. Masih lanjut ini nanti ya, tentang harta riba. Mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.